Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan korelasi hubungan antara AI, Artificial Intelligence, dan Big Data Analytics, dan peran kedua hal tersebut dalam strategic marketing. Kalau AI sendiri mungkin teman-teman sebenarnya udah sedikit paham ya, mungkin penggunaan sehari-hari, misal teman-teman menggunakan Google, yaitu sebenarnya data yang kita cari itu kan hasil dari pencarian AI juga. Kemudian Google Maps, teman-teman mencari rute terbaik, itu mencarikan tentunya AI juga. Jadi sebenarnya kita sudah aware, sudah paham, sudah dekat dengan kehidupan kita. Dan tapi apa sih sebenarnya perannya AI dalam melakukan strategi marketing? Jadi untuk strategi marketing sendiri ya di era digital ini tentunya kalau perusahaan menentukan strategi penjualan ya marketing ya, dulu kan mungkin secara manual dilakukan ya, bisa dari survei, bisa meneliti data yang ada, bisa menanyakan ke orang satu-satu. Tapi di zaman sekarang dengan kemajuan digital, hal tersebut menjadi kurang signifikan, kurang begitu penting, karena sekarang udah ada yang namanya artificial intelligence yang bisa, dan juga big data analytics yang bisa digunakan untuk memproses hal-hal tersebut menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Kalau menurut McDonald dalam konsep strategic marketing, strategic marketing bukan hanya tentang menjual produk, tapi juga memahami kebutuhan pasar, kemudian menentukan target pelanggan, kemudian menjaga hubungan dengan konsumen itu seperti apa. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mencari cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan penentuan strategi marketing. Sementara untuk big data analytics itu apa? Mungkin kita sering mendengar yang namanya big data. Big data itu apa sih? Big data itu bisa kita peroleh dari bermacam hal, seperti dari mobile apps, bisa teman-teman menggunakan Tokopedia, menggunakan Traveloka dan lain-lain, itu datanya bisa ketahuan dari situ. Kita sering belanja apa, kita sering beli di tanggal berapa, terus pencarian di Google juga, kita sering mencari apa, itu semuanya ditarik dan dikombin dan akan dapat menjadi suatu data yang cukup besar yang bisa diolah. Ya. Kalau nah di sini pentingnya peran AI. Big data itu kan sedemikian besar ya. Bisa nggak sih kita mengolah big data itu secara manual menggunakan manusia? Ya bisa, cuma kan tidak akan efektif. Maksudnya tidak akan efektif, tidak akan efisien, karena itu datanya cukup besar itu, yang bisa membedah satu-satu data tersebut, jutaan data tersebut, miliaran bahkan mungkin dari seluruh orang yang ada di dunia ini. Apa yang bisa ya, yang bisa artificial intelligence. Jadi artificial intelligence bisa kita bilang sebagai teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru perilaku tingkah laku manusia gitu. Jadi AI meniru kemampuan manusia dalam melakukan analisa, tapi melakukannya dengan lebih efektif dan efisien. Jadi hubungannya, big data itu merupakan sumber datanya, tapi AI adalah yang membedahnya dan mengklasifikasikannya lah satu persatu. Gitu. Kalau misalnya ya itu habit yang diteliti dari big data nanti akan di dissect lagi sama AI. Kita bisa ambil contoh misalnya kalau di Indonesia itu kayak di Traveloka atau Shopee ya, mungkin Shopee yang paling banyak. Misal kita belanja sesuatu atau kita sering mencari hal-hal yang sering kita buka misal, dan saat kemudian kita buka Shopee berapa menit kemudian atau berapa jam kemudian, pasti barang tersebut, barang yang kita cari, yang kita minati akan muncul juga dari toko-toko yang lain dengan barang yang jenisnya sama, kebutuhannya sama, seperti itu. Jadi menyesuaikan. Yang lebih murah lagi mungkin Netflix ya. Kalau Netflix, misalnya kita sering nonton film dokumenter, nanti akan sering muncul misalnya yang sesuai dengan selera Anda, kan ada tuh sering muncul di menunya Netflix ya. Nanti akan sering muncul film-film dokumenter gitu. Atau bisa tentang film horor Indonesia, nanti yang sering muncul di tampilan Netflix di menunya akan disodorkan ya film-film horor Indonesia. Jadi contohnya seperti itu ya, AI dan big data. Jadi untuk mengetahui habit, untuk mengetahui tujuan, untuk mengetahui kebiasaan masyarakat, kebiasaan orang-orang yang ada gitu. Orang-orang mayoritas itu sukanya apa. Jadi perusahaan tinggal ambil datanya, terus menggunakan AI untuk mencari, dibedah lagi, tinggal merumuskan
strategi marketing yang sesuai, yang bisa digunakan. Jadi penggunaan big data ini memberikan banyak manfaat untuk perusahaan. Pertama, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran karena promosi menjadi lebih tepat, ya kan. Kemudian biaya, perusahaan menghemat biaya pemasaran, biaya survei dan lain-lain. Iklan juga ditampilkan kepada pelanggan, misal iklan kayak di YouTube, iklan ditampilkan yang sesuai juga mungkin dengan demografi yang nonton. Misalnya kita sering nonton podcast, nah ini mungkin iklannya juga ya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi sampai sedemikian rupa. 3, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas perusahaan. Loyalitas masyarakat. Ya, kalau misalnya perusahaan udah tahu apa yang kita suka, ya otomatis kan kita merasa dimudahkan ya. Nah, itu kan salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas dari customer sendiri. Gitu. Jadi meskipun demikian ya, mungkin kita juga perlu berhati-hati karena penggunaan big data analytics dan AI tentunya menyebabkan banyak data-data kita terutama ya yang bisa disalahgunakan juga gitu. Tapi ya itu lain hal. Saat ini kan kita tujuan utamanya untuk melakukan strategic marketing. Ya, sebagai kesimpulan, jadi big data itu dan AI memiliki hubungan yang erat dalam strategi marketing modern. Big data membantu perusahaan memperoleh sumber data yang cukup besar, insight mengenai pelanggan mereka, kesukaannya apa, sedangkan AI membantu mengolah data yang ada. Jadi perusahaan bisa menentukan strategi yang tepat untuk masuk ke pasar. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman dalam mengetahui korelasi antara AI dan big data dan penggunaannya untuk melakukan strategi pemasaran. Demikian, terima kasih.